Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Salurannya menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Pada pagi hari ini kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami berada di kawasan wisata di pesisir pantai di Bali Selatan, yaitu di kawasan wisata Kute Bali. Kita akan coba saksikan seperti apa situasi terbaru dari kawasan wisata Kute ini, Lovers. Lama sekali kami tidak mengunjungi kawasan ini. Tentunya kami penasaran ingin mengetahui seperti apa situasi terbarunya ya. Kembali juga dapat kita saksikan di sepanjang jalan Kartika Plaza ini. Pada pagi hari cukup sepi terlihat. Kendaraan yang melintas lalu lalang para wisatawan yang ada di kawasan ini. Namun terlihat ada beberapa yang berjalan kaki sebelah kiri kami saat ini, dan toko-toko souvenir pun juga telah mulai buka, Lovers. Biasanya di sepanjang jalan Kartika Plaza ini hampir setiap harinya ketika sore bahkan hingga malam hari selalu dipadati oleh kendaraan-kendaraan roda 4 khususnya. Namun ketika pagi hari seperti inilah suasananya di pagi hari. Tidak terlalu banyak terlihat aktivitas dari masyarakat ataupun para wisatawan. Toko-toko souvenir di sebelah kanan kami dapat kita saksikan juga telah buka. Tempat penukaran uang, tempat tato, cukup lengkap juga di sepanjang jalan Kartika Plaza ini. Minimarket juga ada. Jadi yang ingin berbelanja banyak sekali pilihan-pilihan tempat-tempat etalase-etalase kecil yang berderetan berjejer di kawasan ini. Begitupun juga bagi yang lelah setelah menjelajah, banyak ditemukan di sekitar kawasan ini kafe-kafe, restoran-restoran yang bisa dipilih tentunya, mulai dari masakan-masakan yang masakan lokal ataupun masakan internasional juga banyak di kawasan ini, resto-resto. Jadi semuanya serasa sangat lengkap sekali di kawasan wisata Kute ini. Bahkan penginapan pun bisa dibilang juga cukup beragam, mulai dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas, Lovers. Mall juga ada bagi yang suka shopping, Discovery Mall ataupun Kartika Plaza tadi, Dipo Mall. Cukup tenang sekali suasananya terasa di pagi hari, Lovers. Udara pun juga masih cukup sejuk, yang mana biasanya pada siang hari di pesisir pantai yang ada di Bali ini, mulai dari Canggu, Kute, Seminyak, bahkan Uluwatu, panasnya sangat-sangat luar biasa, sangat menyengat. Namun ketika pagi terasa cukup sejuk sekali. Belum terlalu banyak polusi, belum terlalu banyak kendaraan ataupun para pejalan kaki yang biasanya memadati beberapa kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata, Bali. Jadi mari saatnya saat ini masa-masa liburan kita manfaatkan untuk berlibur, Sobat Lovers, setelah memasuki masa tenang, lalu memasuki masa-masa tegang saat pemilihan, dan kini harusnya memasuki masa-masa senang. Karena kita telah melewati berbagai macam proses, mulai dari kampanye politik, isu-isu menarik, serta hari-hari tenang, hari-hari yang cukup menegangkan. Bahkan saat ini telah diumumkan quick count sementara, yang mana Pilpres khususnya di Bali, pasangan nomor urut 2 menempati posisi teratas hingga sejauh ini.
Namun meski begitu, seperti yang telah kami ingatkan juga, hasil quick count bukanlah hasil resmi dari Pilpres 2024 ini. Hasil resmi pun akan diketahui melalui rekapitulasi yang dilakukan KPU dari 15 Februari hingga 20 Maret tahun 2024 ini. Menarik memang pada tahun-tahun politik seperti ini, ketika segala proses telah terlewati, banyak juga hal-hal unik yang sering kali terjadi. Sampai-sampai beberapa rumah sakit yang ada di Pulau Dewata Bali ini pun dengan terang-terangan menyediakan fasilitas bagi caleg yang stres, depresi karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan hasilnya. Semoga saja apapun hasilnya nanti, para caleg, para kontestan politik dapat menerima segala hasil dengan bijaksana tentunya, agar pesta demokrasi yang telah dijalani ini bisa tetap berada pada jalur yang kondusif pastinya, mempercayakan segala sesuatunya kepada hasil akhir yang telah diproses oleh pihak-pihak terkait. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan berjejer toko-toko, etalase kecil di kawasan Wisata Kuta ini cukup menarik sekali. Toko jam tangan, toko baju, Ripkel ataupun Bali, made in Bali, pakaian-pakaian batik. Sama seperti halnya di kawasan Setabu juga ada Bali, made in Bali. Toko-toko pakaian mulai kemeja hingga celana pendek bisa kita saksikan. Biasanya banyak turis-turis yang minat, yang menyukai pakaian-pakaian seperti ini karena menunjukkan bahwasanya pakaian tersebut sangat khas sekali dengan nuansa Pulau Dewata Bali ya Rutilus. Ya baik, mari kita lanjutkan lagi menjelajah kawasan wisata Kuta, Kuta Bali. Satu kawasan penuh kenangan tentunya bagi turis-turis senior, turis-turis veteran yang telah lebih dahulu mendatangi kawasan ini mungkin pada era 80-an atau 90-an, beberapa puluh tahun yang lalu tentunya. Kini pun tentunya wajah dari kawasan Wisata Kuta ini sangat-sangat berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya. Banyak sekali tentunya kenangan-kenangan yang tersimpan, yang terukir di kawasan ini. Tentunya sulit untuk dilupakan bagi mereka. Bahkan hingga kini pun siapa yang tidak mengenal salah satu destinasi wisata yang populer di Pulau Dewata Bali saat ini, yaitu kawasan Wisata Kuta ini. Bahkan memang berkunjung ke Pulau Dewata Bali namun belum lengkap rasanya jika tidak mengunjungi daerah Kuta yang dikenal banyak memiliki pantai dan beberapa tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi, mulai dari mal-mal hingga tempat-tempat restoran makan, kafe-kafe. Dan kini dapat kita saksikan tepat di pantai Kuta kami memasuki Gapura. Belum banyak para wisatawan yang beraktivitas pada pagi hari, tepatnya menjelang siang seperti lovers. Hanya terlihat beberapa warga penduduk lokal mungkin sekitar yang berdagang, yang berjualan di kawasan ini seperti lovers. Kita saksikan masih cukup sepi, cukup tenang pada pagi hari suasana di kawasan Wisata Kuta Bali. Sebuah
sebuah kawasan wisata yang memiliki pasir putih tadi dapat kita saksikan, dengan ombaknya pun yang tentunya sangat cocok biasanya untuk surfing dan pemandangan sunset jika di sore hari. Namun begitu harus bersabar jika datang ke sini pada sore hari ingin menyaksikan sunset, harus bersabar menghadapi kemacetan yang hampir setiap harinya terjadi. Dan pada pagi hari ini masih cukup longgar arus kendaraan yang melintas di kawasan ini sehingga cukup tenang sekali rasa suasananya, tidak terlalu bising oleh lalu lalang kendaraan yang melintas. Tempat-tempat legendaris pun juga masih tetap beroperasi hingga kini di kawasan wisata Kuta ini. Alat transportasi seperti halnya delman pun juga mulai dikembangkan lagi. Alat transportasi tradisional kuno, namun kini mulai diterbitkan lagi tentunya untuk memanjakan para wisatawan selama berkeliling kawasan wisata Kuta ini. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi sobat lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang setia menyimak, menonton serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya dimanapun Anda berada. Seperti inilah suasana dari kawasan pesisir pantai di Kuta Bali pada pagi hari. Jadi bagi para wisatawan pun yang ingin menginap ataupun staycation di sekitar kawasan ini tentunya sangat banyak sekali hotel-hotel pilihan untuk tempat menginap, tersedia dari hotel-hotel yang murah sampai hotel mewah yang lokasinya tentunya berdekatan dengan pantai Kuta Bali. Jadi tidak hanya mudah mencari hotel di kawasan Kuta ini, juga mudah sekali mencari tempat-tempat makan, tempat berbelanja, karena bertebaran restoran-restoran, kafe-kafe, bahkan mall. Bisa kita saksikan tepat di sebelah kanan kami saat ini, salah satu mall yang cukup familiar di kawasan ini, yaitu Mall Bridgewalk, Sobat. Biasanya menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan cuan yang terus. Biasanya pun turis-turis dari Cina Indonesia, entah itu dari Surabaya atau bahkan dari Jakarta yang berlibur ke Pulau Dewata Bali, mereka biasanya hobi sekali shopping, membeli, belanja barang-barang pakaian mungkin, ataupun apapun itu yang ada di mall. Karena turis-turis mancanegara biasanya lebih memilih untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, entah itu air terjun, bahkan pegunungan mungkin, atau ada di desa Penglipuran, desa terbersih. Tempat-tempat wisata seperti itu yang biasanya sering kali dikunjungi oleh turis-turis mancanegara, termasuk sawah Res Terrace yang ada di Tegalang. Biasanya juga cukup ramai kunjungan wisatawan mancanegara. Jika di kawasan pantai Kuta ini pun mungkin banyak turis-turis lebih memilih untuk duduk santai di beberapa restoran sambil melikati pemandangan pantai, terus. Karena beberapa kafe yang ada di sebelah kanan kami saat ini, kafe-kafe kecil, restoran kecil, menyediakan pemandangan langsung yang bisa menuju ke pantai Kuta. Bahkan di sekitar kawasan wisata Kuta ini sebagian besar wisatawan lokal domestik yang liburan ke Pulau Dewata Bali selalu menyempatkan diri untuk membeli oleh-oleh buat keluarga mungkin atau teman, pacar mungkin. Menyempatkan diri mereka untuk mengunjungi pusat oleh-oleh seperti halnya Jogger, Sobat Lovers, salah satu tempat yang cukup legendaris, cukup terkenal juga di kawasan wisata Kuta ini.
Karena jogger sendiri pun memiliki ciri khas yang unik, menampilkan kata-kata unik, tentunya membuat para pembaca menjadi tersenyum pastinya. Selain itu pun produk-produk asli jogger Bali hanya dapat dibeli di outlet jogger di Pulau Bali ini, lovers. Kembali dapat kita saksikan di sepanjang jalan Pantai Kuta, lovers. Cukup lancar sekali kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Inilah salah satu kawasan pesisir pantai yang begitu terkenal dan merupakan salah satu jantung pariwisata yang ada di Pulau Dewata Bali karena keindahan pantainya. Meski beberapa waktu yang lalu sempat mendapatkan sedikit komentar miring dari turis mancanegara, turis asing dari Inggris terkait kebersihan sampah yang ada di kawasan ini, termasuk juga kemacetan. Namun terlepas dari itu, lokasi dari Pantai Kuta ini memang bisa bilang sangat-sangat strategis, dekat dengan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Tepat sekali pada sore hari untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang menawan. Maka dari itu, untuk menjaga daya tarik itu semuanya, termasuk menjaga kebersihan juga sampah-sampah, seperti yang jelas disampaikan oleh Kadispar Dinas Pariwisata Bali terkait pungutan pada turis mancanegara 150.000 setiap orangnya, dan kini telah mencapai 2 miliar lebih, padahal masih baru diterapkan dalam beberapa hari ya, lovers. Luar biasa memang. Harapannya pun dengan dana tersebut semoga segala infrastruktur yang ada di Pulau Dewata Bali segera dibenahi, segera dipercantik lagi tentunya, agar dapat semakin dilirik oleh wisatawan yang ingin menginjakan kaki di Pulau Dewata Bali, lovers. Dan tentunya supaya mereka, para wisatawan yang telah sampai di sini, mereka tidak menyesal. Mereka mengabarkan kepada negara mereka, mengabarkan kepada teman-teman mereka, saudara mereka, bahwasanya ketika mereka datang ke sini, mereka benar-benar takjub, mereka benar-benar terkesima dengan keindahan Pulau Dewata. Bukannya penyesalan seperti yang telah disampaikan, yang telah diungkapkan secara belak-belakan oleh turis asal Inggris beberapa waktu yang lalu ya, lovers. Dan hal itu pun tentunya dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk membenahi sisi pariwisata yang ada di Pulau Dewata Bali ya, tentunya. Dan mungkin juga dana tersebut dapat digunakan untuk penambahan dana pembangunan LRT ya, yang mana rencananya akan dimulai pada bulan September tahun 2024, karena Pemprov Bali masih menunggu proses studi kelayakan LRT. Selain itu pun juga menunggu kepastian dukungan finansial untuk proyek tersebut. Dan pihak-pihak terkait pun termasuk Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali pun juga mengatakan sedang mengejar supaya studi kelayakannya bisa segera selesai, segera rampung. Namun sambil menunggu pun pihak-pihak terkait juga telah melakukan beberapa persiapan, seperti tentang rute ataupun jumlah stasiunnya berapa. Rencananya pun rutenya akan dimulai dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai serta Sentral Parking Kuta, Seminyak hingga Canggu.
Rencana pun jumlah stasiun ada 8, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Lebih lanjut pun Pemprov Bali juga tetap mengupayakan pembebasan lahan meski LRT menggunakan konsep bawah tanah lovers. Sebabnya pun penumpang LRT akan keluar kereta menuju bangunan stasiun di atas tanah tentunya nanti. Rencananya seperti itu. Konstruksi secara fisik proyek LRT di Bali rencana juga akan dimulai September tahun 2024 mendatang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Bahkan menariknya lagi, pembangunan LRT tahap 1 nanti rencananya akan didukung oleh dana pinjaman loan dari Korea Selatan, negeri ginseng, yang mana telah berkomitmen untuk melakukan sebuah FS feasibility study alias studi kelayakan proyek. Jadi kita akan saksikan juga, kita pantau juga seperti apa perkembangannya ke depannya nanti ya lovers. Sangat menarik melihat berbagai perkembangan yang ada di Pulau Dewata Bali, entah itu dari segi turis mancanegaranya, pariwisata, serta tempat-tempat menarik, dunia malamnya sangat-sangat beragam sekali, budayanya, sejarah, seni, luar biasa kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Kembali juga dapat kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini terlihat cukup banyak sekali turis-turis mancanegara yang mulai keluar dari rumah mereka berjalan kaki menjelajahi kawasan ini, yang mana kali ini kami telah berada di kawasan sepanjang Jalan Legian lovers. Jalan Legian Seminyak ini salah satu kawasan yang juga cukup legendaris tentunya. Dulu kawasan ini dipenuhi oleh turis mancanegara di sebelah kiri sebelah kanan, penuh sekali hampir setiap harinya. Bukan hanya kendaraan, namun para wisatawan yang berjalan kaki pun cukup penuh. Namun seiring berjalannya waktu memang sangat-sangat terasa banyak wisatawan yang beralih ke kawasan wisata Canggu. Canggu semakin banyak dihuni oleh turis-turis mancanegara. Kawasan Legian Kute sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, namun masih tetap ada yang setia bertahan di kawasan ini lovers, dengan suasana yang sangat khas sekali tentunya, kawasan wisata Kute Bali ini. Jadi menarik sekali kawasan Legian ini. Lokasinya sangat-sangat strategis, terletak di antara dua tempat wisata terkenal di Bali Selatan. Tempat wisata itu antara lain seperti halnya kawasan wisata yang terletak di Seminyak dan juga di Kute. Yang mana jika di kawasan wisata Kute tadi kita dapat menemukan beberapa mall, mulai Discovery Mall, Lipo Mall hingga Beach Walk. Kita dapat menemukan mall-mall yang cukup besar di kawasan Kute, namun tidak untuk di kawasan Legian ini. Di Legian ini lebih merupakan salah satu tempat yang bisa dibilang dipenuhi oleh etalase-etalase kecil, toko-toko kecil yang berjejer di sepanjang jalan di sebelah kiri bahkan di sebelah kanan kami saat ini. Salah satu kawasan yang bisa dibilang tidak pernah sepi, terutama kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang yang melintas di kawasan ini. Hidup selama 24 jam tiada henti. Jadi jangan heran apabila mendapati sejumlah klub malam atau diskotik bar yang beroperasi sampai dini hari bahkan hingga pagi hari. Dengan banyaknya orang-orang yang hilir mudik keluar masuk di sekitar kawasan ini pada tengah malam hari. Jadi bagi mereka yang tipe-tipe wisatawan suka berbelanja
berbelanja yang sederhana. Mungkin di Jalan Legian ini banyak ditemukan hiasan-hiasan, gantungan-gantungan, serta baju-baju juga banyak. Tentunya dengan nuansa khas Bali dapat diberikan kepada siapapun sebagai oleh-oleh khas dari Bali, terus. Kain-kain tenun khas Bali, fashion kekinian hingga pakaian-pakaian bilabong atau ripkel banyak ditemukan. Aksesoris, buah tangan, cemilan, semuanya ada di kawasan ini, di kawasan Wisata Kuta hingga di Jalan Legian. Sama juga seperti halnya di kawasan Wisata Kuta, di sekitar Jalan Legian ini seminyak ada beberapa juga pilihan penginapan-penginapan mulai dari yang menengah ke atas hingga menengah ke bawah dengan harga yang sangat terjangkau rendah. Jadi apabila para wisatawan ingin menginap, carilah tempat yang sesuai dengan anggaran selama berlibur tentunya. Karena selain dapat menghemat pengeluaran, juga memudahkan untuk mengakses tempat wisata di sekitar kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata tentunya. Ya baik, jadi seperti inilah Sobat Lovers update situasi terbaru dari kawasan wisata Kuta Bali dari kami, dan juga sedikit cerita bahkan informasi dari kami juga tadi dapat kami informasikan kepada saudara semuanya. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami mewakili dari tim Sobat Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.